Mau angka yang sangat tinggi 70% lebih, tapi saya pertama langsungin ke Mbak Ade. Mbak Ade sudah hampir berapa hari ya ini ya, mungkin sudah hampir sepekan ya, kasus ini berjalan. Yang pertama mungkin yang, harus kami tanyakan ke Mbak Ade, mengapa memilih, bersuara dan kemudian saat ini Anda berani untuk speak up di Perempuan Bicara? Kalau saya diem aja, ya terus saya mau sampai kapan kayak gini terus gitu. Eh, saya juga ya sebagai wanita nggak mau lah dilecehkan seperti itu, Mbak. Oke, sudah sepekan ini apa yang terjadi dalam hidup Anda? Ketika banyak sorotan perhatian publik juga mempertanyakan mungkin niat atau mungkin intensi, motivasi Anda untuk melakukan pelaporan begitu ya. Apa memang sudah sangat kuat begitu ya, paling tidak perhatian atau mungkin dorongan juga untuk melapor atau memang dari Anda sendiri sebenarnya? Ya terutama dukungan dari keluarga juga, dari orang-orang terdekat. Karena saya juga udah begitu sakit hati ya, apa sih namanya, kayak sering modus-modus kayak gitu kan, saya juga punya harga diri yang nggak mau gitu kayak di modus dipegang-pegang tangan kayak gitu, nggak mau. Makanya ya udahlah saya berani buat speak up kayak gini gitu biar Iya, si pelaku ya atau si pelak terlapor ya, iya terlapor. itu jera gitu, nggak Oke. gitu-gitu lagi ke yang lain. Saya boleh klarifikasi ya, apa saja bentuk pelecehan atau kekerasan seksual yang Anda derita nih dari terlapor? Dia sempat megang-megang tangan saya kayak, "Ih tangan kamu lembut ya, ih apa sih?" kata aku gitu kan ya. Eh ya sempat kayak modus-modus pegang tangan tapi sama saya ditarik gitu. Saya juga kan gak Oke. mau ditarik-tarik gitu kan. Kayak dia, "Apa sih?" gitu kan, "Kamu tangannya lembut banget sih," kayak gitu kan. "Gak pernah ini ya, gak pernah Ya. cuci ya, gak pernah nyuci ya, aku tangannya lembut banget," gitu Mbak, kayak gitu Oke, jadi modus. fisik sudah begitu ya, Udah secara sempat, verbal sudah, udah, baik di mungkin mengirim pesan begitu ya, ataupun secara iya. langsung? Kebanyakannya sih secara langsung, secara lisan dia Oke. ngajak-ngajaknya, tapi ngajak-ngajaknya tuh pengennya berdua-berdua mulu, kalau diajakin bareng-bareng nggak mau dia, selalu nolak. Oke, sejauh ini bagaimana dari pihak terlapor? Ada komunikasi tidak? Nggak ada, karena dari aku pun nggak membatasi komunikasi Mbak. Tapi Ya, sudah mempunyai bukti yang dipegang oleh Mbak Ade ya? iya ada, dari Oke. bukti chat. Nah, waktu wawancara kerja juga sama terlapor atau sama pihak lain? Iya sama sama terlapor. Dari awal masuk kerja kenal dengan terlapor sebagai penerima Mbak Ade? Iya iya gitu, Oke, ada sekitar 6 bulan berarti ya? ya sekitar 6 bulan. Dari November 2021? 2022, 2002, sorry, mohon maaf, dari 2022, oke. iya. Mbak Ade bekerja, mohon maaf, di situ memang sebagai, outsource ya, ini ya kita lihat ya. Iya. Nah, ada hubungan langsung nggak dalam pekerjaan? Setiap hari harus berkomunikasi dengan terlapor atau bagaimana? Nggak ada. Hmm. Heeh. Jadi di tempat kerja itu nggak ada hubungan sama dia, kita tuh pisah gitu, jauh Artinya jaraknya. tidak ada tanggung jawab Anda untuk melaporkan pekerjaan setiap minggu atau bagaimana kepada terlapor? Nggak ada. Oke, jadi Iya. banyak komunikasi itu dilakukan oleh terlapor dulu kepada Anda? Iya betul. Oke, nah sekarang yang ingin dikejar oleh Mbak Ade apa? Aku pengen cari keadilan aja sih Mbak. Terus aku juga pengen kerja bener-bener, cuma pengen kerja gitu. Karena aku juga kan butuh ya, butuh buat makan, buat sehari-hari gitu. Oke. Jadi di situ juga aku juga kan entar bukan berarti mengiyakan gitu. Oke. Iya karena entar tuh karena aku juga butuh kan pekerjaan gitu. Oke, statusnya saat ini gimana Mbak Ade dalam pekerjaan? Sudah tidak bekerja lagi? Sudah tidak bekerja. Oke, setelah ditolak seperti itu, lalu terlapor tidak memperpanjang kontrak? Iya, Oke, dan Mbak Ade tidak meneruskan juga ya? Tidak iya, ya? Oke. Nah, ternyata ini kan tidak viral karena Mbak Ade ya? iya. Jadi ini bagaimana awal mulanya justru jadi perhatian publik yang dari kacamata Mbak Ade ini? Iya, kebetulan kan kasus staycation ini kan memang lagi viral ya. Kebetulan kan emang aku merasakan ini gitu kejadian, tapi aku mencegah gitu, waspada kalau aku punya firasat tuh
wah ini kayak mau macem-macem gitu ya. Mau macem-macem gitu. Jadi aku tuh di situ buat coba mencegah gitu Iya. karena berita ini juga udah banyak kan ya dibaca-baca. Terus makanya dari situ ya udah aku berani buat lapor gitu sebelum Jadi, terjadi gitu. Berarti lapor bukan memviralkan terlebih dahulu. Iya lapor dulu. Oke, jadi klarifikasinya adalah kasus ini mencuat karena Mbak Ade lapor dulu ya. Iya bukan pengen pansos, bukan pengen Viral dan viral lain-lain. atau apa karena ya emang kayak udah keterlaluan aja gitu kayak gitu. Kalau misalkan mungkin kalau misalkan aku mengiyakan udah terjadi ya. Kalau saya kan menolak gitu di sini tuh menolak karena emang bener-bener nggak mau gitu. Oke, baik Mbak Ade. Saya mau tanya karena saya tahu yang dialami Mbak Ade juga ternyata tidak sampai situ ya. Masih terus lagi setelah viral kemudian malah justru banyak juga yang pro dan kontra dengan kondisi Mbak Ade.